Hello guys, welcome to my channel, my Rahmat Tabuti. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu otodidak. Alasan seseorang mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan mengambil jalan otodidak, diantaranya itu adalah pertama, keterbatasan ekonomi, kedua, keterbatasan fasilitator atau fasilitas, entah itu berupa alat dan sebagainya, kemudian yang ketiga, minimnya ilmu pengetahuan. Nah, untuk generasi kita zaman sekarang, semua kendala tadi itu dapat diminimalisir dengan cara apa? Cukup menggunakan gadget yang ada di tangan. Kita gunakan media sosial semaksimal mungkin. Kita bisa mencari informasi, beragam informasi untuk mengembangkan skill kita di dalam situ. Sesuatu hal yang suatu hal yang sederhana bisa kita buat menjadi sesuatu yang perfect, yang sempurna. Asalkan ada niat dan juga gerak kita, action kita, dan juga kita nggak mudah untuk putus asa. Karena adanya suguhan media sosial, entah itu kita melihat tutorial, cara-caranya, kita terus terapin itu, otomatis kita bakalan bisa berkembang dan meningkatkan potensi dalam diri. Dan sekali lagi untuk zaman sekarang, semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena disuguhkan di dalam media sosial ini sangatlah lengkap. Tinggal kitanya aja mau mengambil atau enggak. Kelebihan belajar secara otodidak. Pertama, kita belajar bisa lebih mandiri. Karena kita bisa memanage waktu kita untuk belajar, kapan kita istirahat, dan kemudian kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi apa hal-hal yang menjadi rasa penasaran kita. Hal tersebut membuat kita menjadi nyaman sehingga kita belajar ini, fantasi belajar kita itu lebih wah. Dalam memahami suatu pelajaran, kita bisa memahami dengan cara kita sendiri. Intinya kita di sini bisa mencari suatu informasi untuk kita menyerap menjadi sebuah ilmu dengan senyaman kita, sehingga meningkatlah skill atau pengetahuan yang di dalam diri, dalam konteks meningkatkan skill. Kedua, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Maksudnya, kita tidak mengharuskan diri kita untuk harus menjadi orang lain. Ketika kita melihat orang lain seperti itu, kapasitas atau brandingnya, kita tidak harus seperti dia. Kita lebih fokus terhadap apa yang kurang di dalam diri kita dan kita perbaiki, kita upgrade hal itu. Kita lebih fokus terhadap diri kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri tanpa harus menjadi orang lain. Kemudian yang ketiga, belajar bisa setiap saat, juga disiplin. Kita bisa belajar dengan kita sendiri yang memanage waktunya, dengan senyamannya kita belajar. Dan di situ kita melatih kedisiplinan kita, karena kita sendiri yang memanage waktu kapan kita belajar dengan rutin dan teratur. Itu dengan inisiatif kita sendiri, memacu diri kita untuk memulai habits yang lebih baik dalam sikap kedisiplinan. Next, yaitu metode belajar secara otodidak. Yang pertama, yakni kita menetapkan goals atau tujuan yang akan kita capai. Dengan begitu kita akan bisa lebih fokus. Kemudian yang kedua, sumber belajar. Sumber belajar ini yang mana kita serapnya di situ. Semisal orang yang suka baca buku, dia bisa mencari sumber belajar dengan lewat baca buku. Atau lebih serapnya itu di media sosial seperti nonton video podcast motivasi, bisa melihat video tutorial dan mencari informasi yang sebagainya dalam meningkatkan skill yang ada di dalam diri untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih berkualitas lagi. Ataupun di media Instagram dan juga banyak media yang lain. Nah, sarana sumber belajar ini merupakan step atau tahapan untuk mencapai tujuan yang kita ingin raih tadi. Next, yang ketiga, yaitu atur waktu dan tempat belajar. Maksudnya, kita lebih free, lebih bebas menentukan tempat yang nyaman. Ketika waktu belajar itu yang telah kita sepakati dalam diri kita, datang menghampiri. Setelah itu, cari tempat belajar yang nyaman bagi kita. Semua itu yang menghandle diri kita sendiri. Selanjutnya adalah ketahui kelemahan dan kelebihan. Dengan kita mengetahui kelebihan kita lebih bisa meningkatkan lebih baik lagi. Dan dengan kita mengetahui kekurangan atau kelemahan kita, cari solusi dalam kekurangan tersebut untuk kita bisa berubah menjadi lebih berkualitas atau lebih baik lagi. Kemudian next selanjutnya, yakni konsisten. Dengan kita konsisten secara terus-menerus, kita akan lebih tertata dan juga lebih kokoh tujuan kita agar menjadi lebih mudah dalam menggapai apa yang kita inginkan. Inti dari semua ini, jangan lupa, yakni harus kita bisa memaksimalkan dalam tahapan proses kita itu, yakni fokus.
Karena dengan fokus dan juga konsisten tadi, suatu saat kita bisa menggapai apa yang menjadi goals atau tujuan dalam hidup kita. Oke, sekian video pada kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap bahagia, usahakan selalu tetap bahagia dan tetap cari solusi dalam setiap permasalahan. Tetaplah jadi orang yang kuat dan struggle, teruslah berjuang karena hidup tidak ada yang instan. Merah mata putih, see you next time, bye.